dapat kondisi bagus. Itu alap-alap teman-teman. Alap-alap itu elang ya. Sepertinya elang. Karena elang tuh satu, ada yang liar, ada yang sudah boleh dipelihara ya teman-teman, dengan syarat dan ketentuan tertentu dan harus bersertifikat. Saya rasa seperti itu. Mantap tuh teman-teman. Siapa yang punya tuh? Ya, itu peliharaan deh, karena kelihatan fly-nya di sekitar sini. Ingin merenggangkan badannya habis hujan. Beda banget ya teman-teman kalau burung lain yang Yap, kita netralkan ya teman-teman. Karena ngapain boros-boros bahan bakar? Selama masih bisa melaju, tuh nih lihat nih di atas 40 km/h lagi. Tanpa digas masih naik. Tapi ya kita harus hati-hati. Nih tikungan tajam-tajam di sini. Mantap teman-teman, kita dapat bonus video, dapat elang. Nggak tahu elang liar atau bukan yo. Kita tutup dulu. Mantap. Yap. Kita dapat elang liar. Elang liar kayak peliharaan sih teman-teman, kalau setahu gue. Karena saya juga mengikuti grup pecinta alap-alap dan elang ya teman-teman. Mantap, itu saya melebar banget, pasti elang bukan alap-alap. Sedia mantrol sebelum hujan, karena sedia payung sebelum hujan sekarang udah nggak berlaku. Hujan zaman sekarang udah ekstrim temen. Badai pasti, angin besar pasti, petir juga. Jangan asalnya kau. Plat R. Saya sudah pernah berbagi tips ya teman-teman. Kalau naik ke dataran tinggi atau turun dari dataran tinggi, itu kita harus menelan ludah biar tekanan udara yang ada di telinga itu terlepas sehingga pendengaran kita lebih jelas. Seperti itu kawan. Udah habis nih? Belum? Masih nge-record. Kita bisa hemat beberapa kilometer, mungkin 10 kan lumayan. Dari atas tadi sampai bawah sini
cuma mesin idle ya teman-teman. Enggak, saya pakai engine brake. Enaknya motor transmisi atau motor bebek itu ya gini ya, rem depan rem belakang terpisah sehingga nggak akan lebih minim resiko rem trouble. Nah ini pertanyaannya nih, ambulan dari mana nih? Tahu juga? Oke. Dari lawan arah maksudnya. Bentar ya teman-teman, saya mau ganti baterai dulu biar lebih nyaman, nggak repot berhenti. Kita berhenti di depan kantor polisi karena apa? Karena kita nggak melanggar sesuatu. Aduh. Yap, kita udah turun dari perjalanan menikmati jalan. Lanjut, saya akan bahas tentang si mesin motor. Yokai perubahan perkelab sekitar 30 hari kemarin. Enggak, ya kurang dari 30 hari kemarin. Dan yang saya rasakan enggak terlalu beda jauh. Malah saya sedikit merasakan kok kayak sedikit turun ya tenaganya, tapi nggak terasa sih karena perkelebnya lebih berat ya teman-teman. Jadi tenaga atau putaran mesin untuk mendorong perkeleb itu jadi sedikit lebih berat. Jadi tenaganya dimakan oleh perkeleb seperti itu. Tapi kalau di RPM bawah ya, RPM bawah itu tetap nendang ya teman. Masih saya rasa sedikit lebih nendang. Enggak deh, di RPM atas aduh gerimis. Gerimis. Di RPM atasnya lebih sedikit ngisi, tapi tetap nggak bisa naik ya kecepatan top speednya, karena horsepowernya masih tetap nggak mumpuni. Bukan nggak mumpuni, emang nggak mampu. Seperti itu. Yap. Itu kondisi perkeleb ya, update kondisi perkelebnya seperti itu. Nah, untuk si mesinnya sendiri kemarin yang bermasalah itu yang si rantai keteng dan rollernya, enggak roller sih, sama gigi sentriknya itu aman, bekerja dengan normal. Hanya saja untuk si rantai tensionernya tetap berisik ya teman-teman. Setelah pemakaian 1 mingguan itu, saya rasa emang perlu rubah dengan lidah tensioner deh. Karena ya gimana ya, untuk downgrade dari supra karbu ke supra injeksi ini yang paling terasa banget tenaga. Terus yang kedua itu berisiknya dari roller itu, karena sistem roller ini sudah teknologi lama ya teman-teman. Ini terakhir dipakai sama Grand atau Astrea semacamnya itu. Dan untuk si Grand dan Astrea aja suaranya bisa nggak berisik seperti ini gitu loh. Kalau si Supra injeksi ini kedengeran ya teman-teman, suara kemericiknya itu sih.
Oh iya, oh ini teman-teman. Ah, setelah ganti perklep ya. Oh, setelah ganti perklep itu gigi 4 di RPM bawah itu tetap ringan teman-teman. Jadi torsinya saya rasa lebih padat lagi nih teman-teman. Torsi yang didapat di RPM bawah ya teman-teman. Karena loh nih di 40 km per jam kan RPM-nya rendah nih. Saya pakai gigi 4 nih. Itu nggak berat ya tarikannya. Nggak berat tarikannya, malah bisa lebih kalem lagi suara mesinnya karena putaran mesin nggak tinggi tapi kecepatan bisa tinggi gitu sih. Terus apalagi ya, tapi ini saya untuk perklep sendiri tidak saya ambil data ya teman-teman. Saya ambil datanya besok barengan sekalian sama ganti noken as trigger. Next video saya akan membuat pemasangan noken as. Terus berikutnya lagi kita review di jalan. Terus berikutnya lagi kita ambil data. Saya mau belok kiri saja. Enggak sih. Saya ingin kenceng-kencengan sebentar dengan motor ini pada siang hari. Haha, jam 1. Enggak terik. Aduh, tapi cerah. Aduh, enak banget, langka banget kayak gini, teman-teman. Tapi gerah ya tetepan teman-teman. Saya cukup pengap juga ini pakai jaket yang model apa ini, jas, jaket model jas anjay. Mbak iki kesuwen malah ngomong-ngomong aneh dalan. Walah yung. Tunggu nilai nyelep ya. Saya rasa itu ya update kondisi mesin, kondisi motor. Terus apa lagi ya, udah sih. Rem mungkin rem belakang kayaknya udah nggak terlalu gigit nih. Mau saya cek besok kapan nggak tahu. Ini kayak kebanyakan pada berangkat kerja ya, shift siang atau shift sore. Bisa ini shift sore, nanti sampai lokasi udah sore gitu. Para pejuang kehidupan, pejuang rupiah. Pejuang keluarga. Apa lagi? Ayo mbak, selip kanan, sprut. Ngono lho. Jangan tidak diajari. Kita menikmati kondisi jalan ya sekarang, karena kalau suasana jalan pemandangan ya kalau arah kota ya kayak gini. Cuma lihat bendera-bendera, iklan-iklan, apalagi untuk baliho-baliho, terus plakat-plakat, terus spanduk-spanduk, apalagi ya sebenarnya itu ya mengurangi pemandangan ya teman-teman, tapi itu juga yang membangun ekonomi Jogja. Mau gimana lagi? Kecuali kalau ada aturan khususnya, boleh pakai bendera tapi jangan terlalu rapat atau jangan terlalu banyak pemasangan benderanya.
Tangki Pertamina banyak banget nih. Buat apa nih? Oh iya, saya mau cerita. Untung ingat, alhamdulillah. Ini kan kemarin masih ada kendala ngelitik ya teman-teman. Kalau udah cukup panas gitu, sedikit panas gitu, gampang ngelitik. Nah, kemarin saya coba isi turbo full. Nah, kalau saya isi turbo full, itu ngelitiknya hilang. Pasti. Alhamdulillahnya gitu. Mau kondisi panas, mau kondisi dingin, mau kondisi hangat, itu nggak ngelitik. Iya itu. Tapi sayangnya tarikannya kurang nendang dikit teman-teman, agak turun dikit tarikannya gitu deh. Jadi saya rasa emang settingan saya perlu dibenahi nih teman-teman. Settingan saya perlu dibenahi, dirapikan dari ngelitik. Karena kalau dilihat dari kondisinya pengapiannya itu ya harusnya masih aman. Karena apa? Top piston itu masih mendem di linear sekitar 1 atau sampai 2 mili ya teman-teman. Jadi nggak segaris sama atas blok atas, nggak segaris sama blok atas seperti itu. Panas sekarang teman-teman. Terik nih, membakar tangan saya. Aduh. Sumpah ini panas banget ini. Nyelenget ini, saya tak lihat nih. Wala blereng. Panas nih teman-teman. Ada cahaya matahari nih, tapi tetap nggak kelihatan mataharinya itu. Panasnya aja yang udah sampai ke sini. Nah, dari sini kita bisa bersyukur dengan adanya mendung, karena udah nggak terlalu panas. Karena kalau di berita ya diestimasikan, diperkirakan panas di Jogja dan sekitarnya itu panas yang tinggi di Indonesia ya, itu masih berlanjut sampai pertengahan bulan depan, yaitu bulan Oktober November, pertengahan bulan November. Pada pulang mantai ya teman-teman, ini banyak mobil. Mitsubishi apa nih? Kedengeran teman-teman kalau mesin diesel pakai turbo. Wah, itu kedengeran teman. Walaupun mesin standar tuh tetap terdengar. Tetap terdengar. Oh tuh. Ah, mantap. Mitsubishi apa nih? Pajero Sport kah? Enggak juga. Ya kali Pajero dibikin panjang kayak gitu. Ah, nggak ada tulisannya. Aduh. Yes, tabrak weh. Ambil kiri dengan menikmati settingan 2 dan kita gaspol. Apa yang terjadi? Bapak
mobil plat R tuh ngasal banget naiknya, sembarangan bener nih orang, tahu juga lah, nyotak. Janganlah mengumpat kau nih. Kita mentengah teman-teman. Ngerti ya, mau nganggo jalur cepat, tapi gue iso disuruh tukar mobil plat R mau sembarangan tenan. Mana tuh? Dapat dicoba? Enggak. Oh iya dapat ya. Coba kita kejar mobil berplat R itu. Emang susah sih, beda cc. Motornya nahan tuh. Tengah itu, itu kok. Wah, nggak nyaman ya teman-teman kalau pakai perangkat rekaman di badan, mau gerakin badan susah, jadi agak repot juga nih mau nyimbangin motor kalau cornering. Ketahan mobil. Mau pergi kemana nih? Udah jam 1:30. Nggak kemana-mana. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Saya rasa tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Nanti kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu bongkar mesin. Enggak sih, cuma ganti noken, nggak perlu dibongkar juga bisa. Something wrong with this way. Come on, sir. It's clean.